Pemirsa Cahaya Tajud di mana saja berada, pada kesempatan siang hari ini kita akan kembali untuk membahas kutipan ya atau website dari Isa dan Islam. Di mana jika kita lihat di website ini ya, ini selalu saja menampilkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menyesatkan. Padahal bukan seperti itu ayatnya. Ya. Jadi di dalam website Isa dan Islam ini bukanlah website Islam, tetapi adalah website umat Paulus yang sesat dan menyesatkan, di mana website ini selalu saja menampilkan video-video dan tulisan-tulisan yang isinya menyesatkan umat Islam lalu percaya kepada Kristus, Yesus penyembah berhala di Romawi. Ya, jadi ini bukan website Islam ya. Ini hanya menyesatkan saja. Kita bisa lihat di screen sini, ini ada Isa dan Islam, dialog agama. Padahal di dalam website ini dia tidak berani untuk berdialog dengan Muslim. Dia sifatnya hanya menampilkan video-video yang isinya tentu saja bisa kita lihat bersama. Ini adalah sebuah video, artinya adalah video-video ya yang banyak, yaitu menampilkan video-video yang tentu saja sasaran dari video ini adalah umat Islam, dengan tujuan untuk menyesatkan umat Islam lalu kembali mereka untuk memurtadkan umat Islam ini ya. Kita langsung saja pemirsa melihat website di sini ya pemirsa. Di sini ada ditampilkan yaitu tentang Alkitab dan Al-Qur'an. Lalu di sini kita bisa lihat ayat-ayat Al-Qur'an itu yang ditampilkan adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mana menyesatkan ya. Di sini ada 6 ayat penting Isa di Al-Qur'an. Di sini juga ada pandangan Al-Qur'an tentang surga dan neraka dan banyak hal-hal yang lain yang tentu saja di sini adalah menyesatkan ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada yang dikatakan Al-Qur'an atau Injil yang lebih sempurna, atau benarkah Al-Qur'an 100% firman Allah ya. Ini kita bisa lihat bersama. Nah, pemirsa yang ada di rumah, nah, kita lihat salah satu tulisan mereka ya yang sesat dan menyesatkan ya di sini. Silakan pemirsa yang ada di rumah mungkin bisa melihat di sini ya, diikuti videonya. Kita bisa lihat salah satu yang ditampilkan di sini adalah ayat penting, 6 ayat penting Isa di Al-Qur'an. Sini kita bisa buka pemirsa ya. Kita bisa buka. Nah, kita membahas satu aja dulu ya pemirsa ya, karena terlalu banyak, jangan seperti malam kemarin ya, karena nanti nggak beraturan. Kita satu aja ayat yang mana ayat ini juga memberikan kepada kita sebagai umat Islam agar paham bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sudah meninggal, tetapi bukan meninggal di tiang salib ya, tetapi meninggal secara wajar, secara normal sebagai manusia biasa. Nabi Muhammad SAW dan seluruh para rasul juga sudah wafat. Ya, bagaimana mungkin Nabi Isa alaihissalam yang hidup 600 tahun sebelum itu masih hidup? Ya, jadi ini memberikan juga informasi kepada kaum muslimin yang mayoritas yang sampai sekarang masih beranggapan bahwa Nabi Isa itu masih hidup di langit dengan badan kasarnya. Itu adalah pandangan yang sesat dan menyesatkan. Inilah yang membuat kita umat Islam sampai sekarang itu dengan umat kafir itu masih saja berputar-putar dalam lingkaran setan. Ketika Islam memberikan solusi untuk berdialog dengan mereka, umat orang-orang kafir atau umat Paulus itu, ya, Al-Qur'an sudah memberikan berbagai macam ilmu dan solusi, yang mana ayat Al-Qur'an ini tentu saja sesuai dengan fakta ilmu pengetahuan dan teknologi, juga sesuai dengan bukti-bukti yang tentu saja ketika Al-Qur'an berbicara tentang Yesus atau Isa alaihissalam itu sesuai dengan topografi tanah Yudea dan sesuai juga dengan fakta-fakta arkeologi tentang masa hidup Yesus berupa peninggalan-peninggalan artefak, perkamen dan segala macamnya. Tetapi masih saja umat Islam yang berpandangan Nabi Isa itu masih hidup di langit dengan badan kasar dan akan turun di akhir zaman. Ya, bahkan ini juga diadopsi oleh ustadz-ustadz yang sangat terkenal gitu ya. Jadi sebenarnya ini pandangan saya, mereka itu adalah terpengaruh dengan pandangan umat Kristen yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Bukankah mereka juga masih menunggu? Jadi sebenarnya umat Islam ini yang mayoritas itu yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman, mereka itu terpengaruh dengan pandangan orang kafir ini, tetapi sampai sekarang mereka masih belum sadar juga gitu ya. Mudah-mudahan video ini memberikan
memberikan kepada mereka itu agar mereka itu mau juga sadar bahwa sebenarnya Isa alaihissalam itu sudah wafat. Ya, tetapi alhamdulillah walaupun mereka masih percaya bahwa Nabi Isa itu masih hidup di akhir zaman, artinya masih hidup sampai sekarang dan akan turun di akhir zaman, itu tidak membuat mereka itu kafir, tidak. Ya, tetapi itu masih membuat bahwa kebenaran Al-Quran ini masih tertutup dengan pandangan-pandangan yang sesat dan menyesatkan itu, terutama yang dianut oleh mayoritas umat Islam yang mengatakan sampai sekarang Nabi Isa alaihissalam masih hidup dan akan turun di akhir zaman. Sekali lagi saya tegaskan, itu adalah pandangan yang sesat dan menyesatkan, terpengaruh oleh Yahudi dan Nasoro, ya, terpengaruh dengan Nasoro maksudnya, dan juga itu tidak bisa memberikan solusi ketika kita berdialog dengan umat Kristen untuk memberikan bukti tentang kebenaran Al-Quran dan Islam. Justru itu semakin membuat kita itu dan mereka itu berputar-putar di dalam lingkaran setan, padahal Al-Quran memberikan sebuah solusi yang sangat jeli dalam berdialog dengan mereka, terutama untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dan Islam. Nah, kita langsung saja pemirsa melihat pada tayangan pada website berikut ini, ya. Nanti kita akan mereaksin, ya pemirsa, mereaksin tentang video tersebut, ya pemirsa. Nah, kita lihat di sini pemirsa tentang, nah di sini disebutkan dari perkataan Muslim ini, ya, menurut website Isa dan Islam, benarkah Nabi Isa sudah wafat? Apa tujuannya? Nah, ini dia, ini yang sesat dan menyesatkan, karena penulis website ini juga paham bahwa mayoritas umat Islam itu masih beranggapan bahwa Nabi Isa itu masih hidup dan akan turun di akhir zaman. Itu sama sekali bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran mengatakan sebaliknya, ya, bahwa Nabi Isa sudah wafat, tetapi bukan wafat di tiang salib, ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kita baca di sini, ya pemirsa. Dalam Al-Quran dan Injil, nah, terdapat kisah yang sama mengenai pribadi Yesus Kristus, ya, tetapi di samping persamaan tersebut terdapat juga perbedaan, ya, jelas benar, ya. Lalu kita lihat kembali, ya pemirsa, di ayat ini, di tulisan mereka ini kita bisa lihat, ya, dia mengatakan, ya, kita ulangi dari pertama, ya pemirsa. Dalam Al-Quran dan Injil, nah ini saya lihat, jadi itu bukan Injil, ya pemirsa, ya. Jadi harus paham, yang dipegang oleh umat Kristen itu bukanlah Injil dari Nabi Isa, tetapi adalah Injil produk penyembah berhala, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu sama sekali bukan Injil Yesus, ya, harus dipahami, ya. Dalam Injil, ya, Injil penyembah berhala tadi itu terdapat kisah yang sama mengenai pribadi Yesus Kristus. Ya betul, memang ada yang sama, ya, yaitu tentang Al-Masih adalah Mesias, kemudian mujizat-mujizat Yesus, lalu kelahiran Yesus yang ajaib. Itu adalah persamaan antara Alkitab dan Al-Quran. Tetapi di samping persamaan tersebut terdapat juga perbedaan, banyak perbedaan. Kematiannya adalah salah satu di antaranya. Benarkah Nabi Isa sudah wafat? Pertanyaan ini sering dilontarkan oleh umat Islam, ya. Jelas bahwa jika kita mau berbicara tentang Al-Quran, jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam itu sudah wafat, tetapi bukan wafat di tiang salib, karena Al-Quran sendiri membantah keyakinan dari orang-orang kafir Kristen bahwa Nabi Isa sudah mati di tiang salib, ya. Nabi Isa alaihissalam sekali lagi dibantah oleh Al-Quran bahwa Nabi Isa itu tidaklah mati di tiang salib. Wa ma qataluhu wa ma sulabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan ditampakkan atau diserupakan saja bagi mereka. Tetapi bukan orang lain yang diserupakan, itu yang perlu diperhatikan. Kita lihat lagi, walau Quran surat ke-19 ayat 33 berkata, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada Isa, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Tetapi ayat ini tidak dapat mengubah doktrin mukmin yang sudah terlanjur menolak kematian Isa alaihissalam. Nah, ini jadi ini penyesatannya di sini, ya, penyesatannya di sini. Jadi jelas bahwa Al-Qur'an sesuai dengan surat ke-19, surat ke-19 ayat ke-33, surat ke-19 surat Maryam ayat ke-27 sampai dengan 33,
Ya, itu jelas mengatakan bahwa Nabi Isa itu sudah mengatakan bahwa dirinya itu keselamatanlah padaku pada hari aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Bisa dicek di rumah ya pemirsa, itu di surat Maryam ayat ke-33. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya. Artinya jelas ya. Nah, dia mengatakan di sini bahwa umat Islam itu masih tidak dapat mengubah doktrin yang sudah terlanjur menolak kematian Isa Al-Masih. Jadi ini adalah statement yang sesat dan menyesatkan. Ya. Jadi bukanlah ayat Al-Quran itu bukan bertentangan, tidak, tetapi di sisi lain Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa AS itu tidaklah mati di tiang salib, mereka tidak menyalibnya dan tidak membunuhnya, ya, sehingga melainkan hanya ditampakkan saja bagi mereka. Tetapi di ayat ini 1933 ini mengatakan Isa Al-Masih mengatakan bahwa dia akan meninggal, ya, lalu akan keselamatan sejahtera padanya pada saat dia dibangkitkan hidup kembali. Jadi ayat ini tidaklah bertentangan, karena sama seperti kita, sama seperti saudara, yaitu akan diwafatkan, ya, sudah dilahirkan, akan dimatikan atau diwafatkan, dan akan dibangkitkan hidup kembali. Jadi bukan cuma Nabi Isa AS saja. Hal ini juga kita bisa lihat di dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-15, yaitu tentang Yohanes Pembaptis. Di sana dikatakan, wassalamu alaihi yauma wulida wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan sejahtera padanya, yaitu pada Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya, pada saat dia dilahirkan, pada saat ia diwafatkan, dan pada saat ia dibangkitkan hidup kembali. Jadi konteksnya itu sama, antara Isa alaihissalam dan Nabi Yahya itu sama. Juga sama juga dengan kita semua, ya. Semoga juga kita termasuk orang-orang yang nanti akan dibangkitkan dan diwafatkan hidup kembali dalam keadaan selamat sejahtera. Nah, begitu ya pemirsa saya. Jadi jelas ayat Al-Quran ini diplesetkan oleh website Isa dan Islam untuk mendukung tentang kematian Nabi Isa AS di tiang salib. Sama sekali tidak. Jadi sekali ini adalah statement yang sesat dan menyesatkan. Jadi pandangan umat Islam saat ini yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu masih hidup dan akan turun di akhir zaman, itu bertentangan secara diametrikal dengan Al-Quran. Tetapi sayangnya umat Islam masih tidak menyadari fakta ini. Ya, banyak ustadz-ustadz yang memang mendukung pandangan bahwa Nabi Isa itu masih hidup dan akan turun di akhir zaman. Seperti misalnya Ustadz Abdul Somad, satu. Kemudian Ustadz Khalid Basalamah, kemudian juga Ustadz Zulkifli M. Ali, dan juga banyak mayoritas umat Islam dan juga para ustadz-ustadz yang berkaliber mendukung paham ini. Padahal pandangan ini adalah pandangan yang sesat dan menyesatkan. Ya, saya berani menegaskan bahwa pandangan itu adalah sesat dan menyesatkan, ya, karena tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Bahkan ayat ini dipakai oleh orang-orang kafir harbi untuk mendukung doktrin kesesatan mereka bahwa Nabi Isa AS itu, ya, sudah mati di tiang salib lalu dibangkitkan hidup kembali. Padahal ini adalah statement yang sesat dan menyesatkan, ya. Nah, semoga pemirsa yang ada di rumah paham gitu ya, bahwa Nabi Isa AS itu sudah wafat, ya, sudah wafat secara wajar, sama seperti Nabi Muhammad juga sudah wafat, tetapi bukan wafat di tiang salib. Karena sama seperti saudara, sama seperti saya, sama seperti Nabi Yahya, sama seperti Nabi Isa AS juga sudah pernah dilahirkan, lalu mati, ya, akan mati dan akan dibangkitkan hidup kembali. Ya, itu yang perlu diperhatikan ya pemirsa ya. Nah, kemudian yang hal-hal yang lain yang mempertegas bahwa Nabi Isa AS itu sudah wafat, kita bisa lihat di dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-34 sampai dengan 35. Di sana dikatakan begini, ya, dan keselamatan padaku pada saat aku dilahirkan, diwafatkan, dan dibangkitkan hidup kembali. Lalu kita bisa lihat di ini ya pemirsa ya, kita bisa lihat di dalam ayat Al-Quran yang lain itu surat Maryam juga, di sana dikatakan, ya, dan diperintahkan kepadaku pada Nabi Isa AS untuk mengerjakan sholat dan membayarkan zakat selama aku hidup. Itu di dalam surat Maryam juga. Wassalamun alaihi, di sana dikatakan mungkin bisa dilihat ya pemirsa ya, saya akan bacakan ayatnya di surat Maryam surat ke-19. Kita baca saja ya terjemahannya.
ya, dan diperintahkan kepadaku pada saat untuk mengerjakan sholat dan membayarkan zakat selama aku hidup. Jadi di sini ditegaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga diperintahkan oleh Allah itu untuk mengerjakan sholat dan membayarkan zakat selama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup, ya. Dan ketika beliau sudah mati, maka tidak ada lagi perintah untuk mengerjakan sholat lalu membayar zakat. Jika saja umat Islam saat ini mau sadar bahwa pandangan yang mengatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup dengan jasad kasarnya di langit, itu adalah pandangan yang sesat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Jika saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup sesuai dengan ayat, jika kita sandingkan dengan ayat yang mengatakan bahwa diperintahkan mengerjakan sholat dan membayarkan zakat, siapa yang pernah menyaksikan bahwa Nabi saya masih sholat, ya? Lalu yang lebih penting, siapa yang pernah menerima zakat dari Nabi Isa alaihissalam itu? Kenapa? Karena jika Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup, tentu saja dia masih punya kewajiban untuk membayar zakat. Siapa orang atau manusianya di muka bumi ini yang pernah menerima zakat Nabi Isa alaihissalam itu? Tetapi umat Islam yang hatinya itu sudah condong kepada tafsir yang sesat ini lalu mengatakan, oh tidak, dia tidak punya lagi kewajiban untuk membayar zakat karena dia sudah di langit, kan begitu. Itu adalah pandangan yang cocok logi. Tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena Nabi Isa masih punya kewajiban untuk membayarkan zakat selama dia masih hidup. Jadi ini ayat adalah ayat yang sangat pamungkas untuk mendukung, untuk membantah dari pernyataan-pernyataan yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu masih hidup dengan badan kasarnya. Jadi jelas, ya, kita sendiri ketika berdialog dengan umat Kristen selalu menggunakan ayat Al-Quran untuk menyesatkan umat Islam. Tetapi sayangnya umat Islam sendiri tidak menyadari, lalu masih berpegangan dengan pendapat-pendapat yang sesat dan menyesatkan yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu masih hidup dan akan turun di akhir zaman dengan badan kasarnya, ya. Jadi ini harus kita sadari juga, ya. Harus kita tinggalkan pandangan-pandangan yang sesat seperti itu, ya. Nah, kita lihat di sini lagi fakta ilmu kedokteran. Nah, ini kata-kata si Isa dan Islam. Kita lihat, tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Injil Yohanes pasal ke-19 ayat ke-34, ya. Jika darah keluar dari tubuh seseorang terlalu banyak, maka orang itu akan mengalami yang disebut kondisi shock atau kekurangan darah. Ya, jantung yang berfungsi membawa darah akan tetap bekerja walau darah tidak ada. Akibatnya orang tersebut dapat pingsan karena tekanan darah rendah. Nah, ini dia, ini poinnya di sini. Bahwa Isa dan Islam ini sebenarnya masih masih membuat suatu pernyataan yang bertentangan dengan pandangan mereka bahwa Nabi Isa itu wafat di tiang salib. Padahal dari keterangan ini kita bisa lihat bahwa ada indikasi bahwa Nabi Isa itu masih hidup saat dia itu berada di tiang salib. Kenapa? Karena jantungnya Nabi Isa itu masih berfungsi. Kenapa masih berfungsi? Kita lihat. Pada saat serdadu Romawi itu melihat Yesus yang saat itu berada di tiang salib, ketika kondisi tampak pingsannya Yesus itu seperti sudah mati, tampak seperti seolah-olah mati, lalu seorang serdadu itu menikam lambung Yesus, Yesus lalu segera keluar darah dan air. Mengapa keluar darah dengan kata segera? Segera di situ menunjukkan bahwa saat itu darahnya itu memuncrat saat ditikam oleh tentara Romawi tadi. Memuncratnya darah itu menunjukkan bahwa saat itu jantung yang tentu saja berfungsi untuk memumpahkan darah, jantung Yesus saat itu masih bekerja. Berfungsinya jantung itu menunjukkan bahwa saat itu Yesus masih hidup. Inilah yang harus kita pahami, inilah yang harus kita sadari, ya. Jadi saat itu Yesus masih hidup sebenarnya itu. Jadi mengatakan bahwa Yesus itu mati adalah sifat pengecut. Kenapa pengecut? Karena harus memaksakan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa. Bukankah itu sifatnya pengecut? Ya, itu tidak benar. Jadi sebenarnya saat itu Yesus masih hidup, ya, karena jantungnya itu masih bekerja dan berfungsi. Nah, dan juga akan merasa haus karena ginjal sudah tidak bekerja. Jadi itu tolak ukur untuk melihat bahwa seseorang itu masih hidup atau tidak bukan dari ginjal tetapi dari jantung, ya, jantung lalu otak, ya. Jadi terminal terakhir itu adalah otak. Jika otak itu sudah mati, sudah tidak bekerja, maka itu sudah final, sudah wafat, ya. Tetapi yang kedua adalah itu jantung itu menunjukkan ketika jantung itu masih bekerja, maka saat itu Yesus masih hidup, ya. Nah, ini
Nah, kita lihat lagi dari fakta sejarawan non-Kristen. Nah, katanya di sini ada Joseph bin Matthias atau Flavius Josephus yang lahir tahun 37 Masehi. Ya, tahun 93 dia menulis buku The Antiquities, yaitu zaman kuno ya artinya. Ya. Nah, yang terdiri dari 20 buku. Dari Flavius Josephus itu menulis tentang Yesus, tentang peristiwa ketika seseorang itu dihukum dengan cara disalib, kayak itu dihukum dengan cara digantungkan di tiang salib. Tetapi Flavius Josephus ini tidak pernah menyaksikan peristiwa sejarah itu. Joseph bin Matthias atau Flavius Josephus itu tidak pernah menyaksikan. Sekali lagi, Flavius Josephus tidak pernah menyaksikan kejadian saat Yesus itu dihukum dengan cara digantungkan di tiang salib bersama dengan dua orang yang dihukum salib lainnya. Ya, yang dua orang itu dihukum salib sedangkan Yesus tidak. Ya, yang dua orang itu dipatahkan kakinya sehingga sulubnya keluar, itu sumsumnya keluar, sedangkan Yesus tidak dipatahkan kakinya sehingga solibnya itu tidak keluar atau tidak disalib. Ya, jadi itu yang harus kita perhatikan. Jika kita melihat dari Injil penyembah berhala, bukan Injil Yesus, dari Injil Yohanes pasal ke-19 ayat 31 sampai dengan 38, 42 dan seterusnya, itu jelas sekali bahwa saat itu ada suatu indikasi yang sangat jelas bahwa Yesus itu tidaklah mati dengan berfungsinya jantung Yesus itu. Lalu kita bisa lihat lagi bagaimana ketika murid Yesus yaitu Yusuf Arimatea dan Nikodemus itu, yaitu Yusuf Arimatea dalam hal ini ketika saat itu Nikodemus masih menjaga Yesus di kuburan yang berbentuk batu, Yusuf Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk mengambil jasad Yesus itu karena takut pada orang-orang Yahudi. Ya, Nikodemus saat itu bersama dengan Yesus ya untuk bersiap-siap menuju makam yang berbentuk buah. Lalu Pilatus memberikan Yesus itu tadi. Jadi saya katakan di sini jasad bukan mendukung bahwa yang Nabi Isa itu wafat, tidak, tetapi saya mengutip ayat di dalam Alkitab. Jadi sebenarnya di sini ada suatu kerjasama yang sangat cermat antara Yusuf Arimatea dan Nikodemus bersama Pilatus untuk menggagalkan rencana orang Yahudi itu untuk menghukum Yesus dengan cara disalibkan atau dipatahkan kakinya sehingga Yesus itu mati. Ya. Nah, jadi sekali lagi di sini Flavius Josephus tidak pernah menyaksikan peristiwa dari kejadian ketika Yesus itu dihukum. Ya. Tidak pernah menyaksikan itu. Lalu di sini juga Cornelius Tacitus, ya. Ini orang-orang adalah yang lahir saat jauh sesudah kejadian itu, ya. Ya, jadi mereka ini para sejarawan itu tidak pernah menyaksikan, mereka hanya mendengar dari kabar-kabar angin, ya, mendengar dari orang-orang bahwa Yesus itu sudah mati. Sama seperti kita lihat di dalam pembukaan Injil Lukas, ya, di sana untuk dipersembahkan kepada Theophilus, yaitu si tabib Lukas itu, ya, dia sendiri mengakui bahwa dia hanya menyalin dari kabar-kabar angin lalu disalinkan untuk dipersembahkan kepada Theophilus yang mulia. Ya, nah, oke, kita lihat lagi sini. Demikianlah fakta sejarah dari pihak ketiga, ya. Nah, ini mau mencocok logilah artinya ya dari fakta sejarah. Baik orang Yahudi maupun non-Yahudi mengakui bahwa yang disalibkan itu adalah Isa Al-Masih. Jadi benarlah Nabi Isa sudah wafat ketika masih di atas kayu salib. Nah, sudah kita jelaskan ya pemirsa ya. Jadi baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Romawi atau yaitu non-Yahudi tadi, mereka semua mau menjadikan agar Yesus itu mati. Kenapa? Baik orang Yahudi ingin agar Yesus itu mati karena orang Yahudi beranggapan bahwa Yesus itu adalah mencoreng agama Yahudi, ajaran Musa. Tetapi bagi orang Romawi, ya, kenapa Yesus itu harus dihukum? Karena Yesus itu dituduh membawa makar, ya, ingin merebut kekuasaan dari orang Yahudi. Kenapa? Ya, karena seperti yang sudah kita lihat di dalam Alkitab, Yesus itu berkali-kali dicobai oleh orang-orang Yahudi agar dituduh bisa untuk berbuat makar. Kenapa? Kita bisa lihat di dalam suatu peristiwa ketika Yesus itu ditanya oleh orang Yahudi dengan diberikan sebuah koin, ya, gambar siapakah ini? Kata orang-orang Yahudi itu. Apa kata Yesus? Gambar kaisar, ya. Bolehkah kami itu membayar pajak kepada kaisar? Ini adalah sebuah
trik bagi orang Yahudi itu untuk menjerat Yesus. Apakah Yesus ini berkhianat pada Romawi atau tidak saat itu? Tapi Yesus mengetahui isi hati mereka, lalu Yesus mengatakan, di mana koinnya? Sini, berikan kepada saya koin itu. Lalu gambar siapakah ini? Kata Yesus, itu adalah gambar kaisar. Lalu apa kata Yesus? Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi haknya, yaitu zakat itu tadi. Ya, jadi ini jelas bahwa Nabi Isa itu dihukum dengan cara digantungkan di tiang salib, atau dengan agar mati di tiang salib itu, agar disalibkan. Tetapi beliau itu tidak disolaba, sumsumnya tidak keluar, solibnya tidak keluar. Ya, itu agar karena orang-orang Romawi mengatakan bahwa Yesus ini adalah teroris. Ya, Yesus adalah teroris bagi Romawi. Ya, bagi Romawi saat itu. Menurut mereka ya, maksudnya bukan teroris. Yesus adalah mujahidin bagi Romawi. Ya, Yesus adalah mujahidin bagi Yahudi, tetapi teroris bagi Romawi saat itu. Makanya dia dihukum mati. Ya, tapi bagi sebagian Yahudi ya, karena bukan semua Yahudi yang menolak Yesus ini. Buktinya kita bisa lihat banyak sekali orang-orang Yahudi itu yang sangat sedikit sekali orang Yahudi saat itu yang mendukung Yesus. Seperti kita lihat Yesus Arimatea, Nikodemus, dan juga banyak orang-orang Yahudi yang lain itu yang justru juga mengikuti Yesus. Tetapi banyak tokoh-tokoh agama saat itu juga yang menolak Yesus, karena dianggap Yesus ini adalah pembangkang terhadap ajaran Musa. Karena itulah orang Yahudi itu berusaha untuk membunuh Yesus dengan cara disalibkan, dengan bekerja sama dengan tentara Romawi. Nah, kita lihat lagi di sini fakta dari wahyu Allah. Kita lihat apa kata kitab suci tentang kematian Isa Al-Masih. Nabi besar Yesaya salah satu nabi yang memberi nubuat tentang kematian ya. Kita skip aja ya pemirsa ya. Para nabi-nabi dahulu tidak hanya memberi nubuat tentang kematian Isa Al-Masih, perihal kebangkitannya pun sudah dinubuatkan. Nah, ini sesat dan menyesatkan. Tidak ada nubuat di dalam perjanjian lama itu yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau Al-Masih itu mati di tiang salib, itu tidak ada. Ini statement yang sesat dan menyesatkan, itu tidak ada. Ya. Nah, kita lihat lagi ya. Oke. Nah, jadi itu jelas ya pemirsa ya. Sebenarnya terlalu banyak di sini yang perlu kita kupas ya, terlalu banyak. Tetapi rasanya pemirsa yang ada di rumah juga pasti akan merasa bosan gitu ya dengan terlalu banyaknya statement-statement dari mereka itu yang menyesatkan. Yang ya tentu saja jika kita kupas satu persatu itu membutuhkan waktu yang sangat panjang dalam waktu yang begitu singkat misalnya. Jadi kita akan bahas dari ini yaitu point by point, step by step sudah selesai. Baru besok akan kita kembali untuk membantah lagi syubhat-syubhat yang mereka lakukan untuk memfitnah Al-Quran dan umat Islam, kemudian disandingkan dengan doktrin cocok logi yang dilakukan oleh Isa dan Islam, statement Isa dan Islam yang menyesatkan itu untuk mendukung doktrin ketuhanan Yesus dan penebusan dosa. Ya, jadi di sini pemirsa kita tuh berusaha untuk jujur, kita berusaha untuk berlaku adil. Saya tidak memihak umat Kristen, saya juga tidak memihak dari mayoritas umat Islam yang berpandangan terhadap tafsir yang sesat dan menyesatkan itu. Kenapa saya bilang tafsir itu adalah sesat dan menyesatkan? Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran secara diametrikal. Kenapa? Apapun yang bertentangan dengan ayat Al-Quran itu adalah sesat dan menyesatkan. Ya, silakan siapa yang ingin membantah, saya silakan saja. Statement saya ini, apapun yang bertentangan dengan Al-Quran itu adalah sesat dan menyesatkan. Termasuklah tentang kematian Yesus di tiang salib, ya, lalu penebusan dosa dan dosa asal, juga ketuhanan Yesus. Itu adalah statement yang sesat dan menyesatkan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Lalu dari sisi umat Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu terangkat dengan badan kasarnya ke langit, lalu akan turun di akhir zaman karena masih hidup sampai dengan sekarang di langit itu, lalu menjadi hakim yang adil, itu juga adalah statement yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi di sini saya berusaha untuk jujur, ya. Kita harus berusaha untuk jujur dalam ini untuk menyampaikan kebenaran. Al-haqqu mir rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, oleh karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Semoga
Umat Islam dihindarkan dari pandangan tafsiran yang sesat dan menyesatkan. Sekarang sudah zamannya informasi yang sangat luas bisa kita dapatkan. Al-Quran itu adalah kebenaran yang mutlak, yang bisa membawa kita itu untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Kebenaran Al-Quran itu sifatnya mutlak, dari sisi mana saja bisa kita cari. Tapi harus kita waspadai juga tafsir-tafsir dari ulama-ulama yang dahulu, ulama-ulama klasik, karena mereka tentu saja berpandangan dengan pandangan yang sesat dan menyesatkan itu. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat dari awal mula masuk Islam itu tentu saja ada dari beberapa orang, dari orang-orang kafir yang Kristen, yang tentu saja pandangan mereka terhadap Isa Al-Masih itu juga masih dipengaruhi oleh pandangan mereka dahulu ketika mereka itu masih kafir Kristen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon untuk di-share video ini di mana saja saudara berada, ya, untuk mendukung tentang dakwah kami untuk memberantas dari kaum-kaum kufar yang menyebarkan paham mereka itu agar kita itu menjadi murtad. Waspadalah, ya, agar jangan sampai kita dan keluarga kita itu keluar dari Islam, karena Allah itu sudah mengancam barang siapa yang mati dalam keadaan kafir, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri hanya kepada Allah saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.